Oke, selamat siang Tribuners. Kembali bersama saya, jurnalis Tribun Manado, David Kusuma. Hari ini bintang tamu kita familiar sekali di Tribun, Dr. Viena Victoria Mengko, Master Kesehatan. Halo, izin buka masker ya. Kita sudah melakukan protokol kesehatan, jaraknya 1 meter boleh ya. Pakai masker. Sudah divaksin? Sudah. Sudah dong, Dok. Ya, Dok, bagaimana kabar ini, Dok? puji Tuhan baik, baik sekali. Lama tidak berjumpa dan lama nggak main ke Tribun. Kalau zaman dulu kita sering ke sini, banyak kegiatan. Sekarang terima kasih sudah diundang ke Tribun Baklak. Hmm. Terus kesibukan sekarang apa, Dok? Kalau kesibukan sekarang? Kalau sekarang sih kesibukan sehari-hari. Ini ya, Dok, Ketua Purna Paskibraka Indonesia Nado, Ya, PPI. benar sekali, Ketua Paskibraka Indonesia Kota Manado. Kita baru dilantik tahun kemarin dan puji Tuhan berjalan dengan baik. Kemarin baru selesai ada ibadah perdana awal tahun. Oh iya, Tribun ada liput juga itu. Ya, Ya. terima kasih untuk Tribun Manado dan nanti mungkin kegiatan kedepannya seperti biasa kita akan uh, dengan Dispora Manado untuk persiapan Paskibraka. Dok, ini cerita dulu, Dok. Ini dokter kan ini dokter juga pernah jadi paskibraka ya, Dok. Ya. Terus pernah juga kalau nggak salah ikut pemilihan Nyong Nona Manado ya. Iya. Terus pernah mewakili Manado juga atau Sulut lalu, Dok, di ajang apa itu, Dok? Miss Indonesia. Di Indonesia. Bagaimana ceritanya pengalaman, Dok? Flashback sedikit ya. Iya, boleh. Oke, baik. Jadi zaman dulu, sekarang sudah sudah mama beranak satu, jadi bilangnya zaman dulu ya. Jadi dulu pernah mengikuti beberapa kegiatan. Jadi pernah mengikuti Nyong Manado, kemudian Nyong di Sulawesi Utara, kemudian waktu pemilihan Miss Indonesia, kebetulan kami ada 4 orang yang Dok, kalau nggak salah dengan yang ini apa, Dok? Itu yang lalu tentara dengan Kristania Besau ya, kan? yang juara waktu Juara. itu. Jadi kami terpilih mewakili Kristania, mewakili Sulawesi Utara karena saya waktu itu mewakili Gorontalo karena saya pernah sekolah dari kecil Oh, di beberapa Gorontalo. tahun mengikuti di CV saya tuh banyak sekali Gorontalo dan dari pihak RCTI bertanya kepada saya apakah saya siap untuk mewakili Gorontalo. Saya siap waktu itu, dan waktu itu puji Tuhan sampai di Jakarta top 10. Kemudian pernah ikut Putri Citra Indonesia di Singapura, itu dulu sih. Dan yang terakhir kegiatan yang paling terakhir sebelum ketua PPI Manado, ketua Ikatan Nyong Nona Manado. Kalau pemilihan Nyong Nona Manado bagaimana, Dok? DP waktu dokter jadi ketua itu pemilihannya. Kalau sekarang juga bagaimana? Kalau pemilihan yang terakhir kan tidak dilaksanakan karena pandemi. Jadi semoga tahun ini akan dilakukan dan pasti masih akan tetap dengan prokes, tapi tetap tidak seperti tahun kemarin tidak dilakukan. Semoga tahun ini akan dilakukan. Seperti itu dengan ketua yang terbaru ya, sekarang sudah terpilih Adinda Melisa Soap. Perempuan juga. Kalau ini, Dok, paskibraka, Dok, pengalaman cerita dulu, Dok, sebelum waktu jadi paskibraka itu, Dok, gimana? Oke, kalau saya paskibraka tahun 2001. Itu 20 tahun yang lalu, 11 tahun, 21 tahun yang lalu. sama kita seumuran, Dok. Jadi biasa kalau paskibraka itu kita diseleksi di tingkat sekolah, terus kemudian dipilih mana yang kira-kira tingginya cocok. Kalau Terus dokter tingginya berapa, seleksi. Dok? Saya 165. Jadi buat adik-adik sekalian promosi ya, boleh ya. Boleh, buat boleh, adik-adik anak yang sekolah yang kelas 1 SMA tahun ini boleh ikut seleksi paskibraka nanti. Oh, seleksinya kelas 1 SMA. Iya, kelas 1 karena sekarang kelas 2 sudah nggak bisa lagi. Ada peraturan. Kelas 3 juga nggak bisa kan? Nggak bisa karena kelas 2 Persiapan kan nanti ujian, persiapan. nanti pas mereka pengibaran sudah kelas 3 kelas ujian. Kalau waktu pengalaman dokter lalu kelas 2 tapi waktu itu masih. Iya, saya kelas 1 Kelas satu. pas mengibar kelas 2. Dua. Diseleksi kan kita mulainya dari bulan Februari. Nanti mulai bulan Februari sudah mulai ada seleksi di tingkat sekolah, kemudian dikirim ke tingkat kota. Kebetulan saya pasti berapa kota Manado saat itu. Jadi ada beberapa teman yang diutus ke provinsi, ada juga yang diutus ke nasional. Kebetulan waktu itu saya termasuk 10 besar yang nasional, tapi banyak yang mungkin lebih bagus pada saat diseleksi dan ternyata ujung-ujungnya jadi ketua PPI Manado.
Kalau nggak Jalan-jalan salah itu. pernah 2 kali jadi ketua PPI itu atau cuma salah Oke, baca? eh, Kayaknya pernah lalu itu ya, Tribun Liput ya. pernah. Jadi beberapa tahun lalu saya pernah terpilih jadi ketua PPI Manado, namun belum selang beberapa waktu langsung dikarteker oleh pengurus provinsi saat itu juga. Jadi belum sempat dilantik. Jadi belum, kalau belum dilantik kan rasanya belum belum sah Belum ya. sah. Jadi ya sekarang lah yang sudah sah, sudah dipilih dan dilantik. Terus dok, kalau sekarang itu kan PPI itu dok apa tuh Purna Paskibraka kan? Terus sebenarnya kegiatan-kegiatannya apa itu dok PPI itu dok? Apa juga terlibat dalam pemilihan Paskibraka atau Calon paskibraka. calon Paskibraka? Terus kegiatan-kegiatannya apa ini dok? Oke, basically kita adalah mitra pemerintah. Jadi tingkat apa namanya seleksi yang dilakukan oleh pemerintah kita ada bersama-sama dengan pemerintah. Itu produknya pemerintah Paskibraka. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah untuk melihat adik-adik ini. Biasanya ada beberapa dari kita juga yang menjadi pelatih di lapangan. Tapi ada kegiatan-kegiatan sosial kayaknya Ada dok panitia. yang Nah, kalau kegiatan-kegiatan sosial itu dari PPI sendiri. PPI kan Purna Paskibraka Indonesia. Nah, setelah mereka bertugas, mereka jadi purna. Itu otomatis mereka langsung bisa tergabung dalam organisasi Purna Paskibraka Indonesia seperti itu. Terus apa lagi yang mau ditanya? Jadi tahapan seleksinya itu biasanya nanti ada edaran dari Dispora, kemudian nanti panitia dan juga kami dari Purna biasanya kita membantu pemerintah dalam proses seleksi ini, kemudian nanti akan terpilih siapa-siapa yang lulus seleksi. Kalau dulu kan PPI dilibatkan kan dok dulu. Zaman dulu Itu belum ada itu. iya, iya zaman dulu sih ya, tapi sekarang kita berusaha melibatkan diri supaya nanti hasil yang terbaik adik-adik yang bisa diseleksi, karena memang kalau pandemi kemarin kan agak susah kita turun langsung kan, jadi memang agak terbatas. Semoga tahun ini akan lebih baik. Terus dok, kalau kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dan ke depan, Kalau- COVID ini kayaknya ada turun kayaknya. Iya. Kalau sempat lihat. Kalau untuk kegiatan sosial memang sebenarnya waktu pelantikan sih saya sempat pada saat sambutan waktu itu saya mengatakan ingin sekali melakukan banyak kegiatan bakti sosial, tapi karena lagi COVID, jadi waktu itu kami sempat membentuk dari pemerintah kota, sorry saya lupa, Panitia. bukan satu lagi Tim. Jadi Membentuk tim. membentuk tim untuk membantu pemerintah untuk COVID-19, cuman karena keterbatasan jadi kita tidak bisa turun semua. Terus waktu mau lebaran kemarin kami sempat ke panti asuhan membantu adik-adik di sana sekaligus merayakan melakukan sedikit acara di sana. Habis itu kita bagi-bagi Berbagi kasih gitu ya. Seperti itu. Terus Dok, saya enggak live seperti oh iya ini, dokter jadi agak ini, gugup. dokter Pemirsa. ini pemirsa presenter Kompas TV lalu Pasifik. Dok cerita sedikit itu dok tentang itu dok. Oke, jadi waktu itu sempat baru selesai dokter, ketemu dengan Pemret saat itu dan ditanyakan kalau siap untuk di casting. Itu tahun berapa itu dok? Itu 2011. 2011. Sudah lama ya, Ya. 2011. Tribun baru awalnya. 2 tahun itu berarti. Tribun kan 2009. Ya. Jadi sempat ditanyakan kalau siap casting, saya bilang oke, siap, karena waktu itu sudah selesai dokter, sudah pelantikan. Pada saat di casting, puji Tuhan diterima, langsung beberapa hari langsung live, langsung baca berita. Itu masih Pasifik ya sebelumnya Masih- dok? masih Pasifik. Yang di Binangun itu dok? Ya, yang di Binangun. Kemudian akhirnya sampai sebelum nikah masih baca berita, setelah itu sudah istirahat. Istirahat, urus keluarga berarti. Ya, Terus karena kalau bagi waktu agak susah. Terus kalau kegiatan dari dokter? Kalau Kan sebenarnya ini juga dokter lanjut sekolah lagi ya, master kesehatan. iya, master kesehatan. Jadi waktu itu sempat S2-nya sudah selesai, sudah lama selesai. Jadi waktu baca berita, sekolah S2 juga waktu itu. Jadi memang lumayan sibuk sih. Tapi sekarang sudah tidak terlalu, lebih fokus ke keluarga, organisasi.
Sempat dan lihat pekerjaan juga. di Facebooknya dokter biasa apa merawat apa Oke, kecantikan. saya sekarang dokter kecantikan sih Mm-mm. basically. Tapi Kalau laki-laki juga ada dok kalau yang ada konsultasi. banyak Oh. banyak justru jangan salah kalau dokter kecantikan itu pasien-pasiennya sekarang Oh. kebanyakan juga laki-laki karena yang sadar akan kecantikan tuh sebenarnya bukan cuman cewek aja, cowok juga. Mulai dari penghilangan bulu, ada yang nggak terlalu suka, terus kemudian ada yang mau Tapi waktu jadi paskibraka itu kan dok panas-panas di matahari zaman waktu dulu oh, kan belum Belum. terlalu sadar akan kecantikan mungkin zaman dulu tuh masih SMA kan. Oh. Kalau sekarang sih sudah beda ya. Nanti mungkin adik-adik kalau memang yang yang paskibraka. paskibraka jangan takut panas-panasan, nanti harus pakai sunblock gitu-gitu. Contohnya dokter ketua PPI. Jadi memang kalau jadi ketua PPI itu blessing sih, anugerah berkat dari Tuhan, karena saya tidak pernah berpikir untuk jadi ketua PPI. Itu dok pemilihannya bagaimana sih ketua PPI itu berembuk terus Itu musyawarah. 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 Terus yang Dipilih. ada calon-calonnya terus Iya, jadi dipilih. kita memasukkan nama siapa yang ingin menjadi ketua, terus nanti yang dipilih siapa yang dengan suara terbanyak itu yang terpilih. Pilih. Seperti itu. Terus Tapi dengan apa namanya, harus sowan dengan pengurus provinsi dulu, karena musyawarah yang dilakukan di Kota Manado itu harus sepengetahuan dengan pengurus provinsi. Dalam hal ini ketua Kak Hendro Kawata. Oh iya. Seperti itu. Terus kalau ke depan lagi dokter rencananya apa dok? Target pribadi, Oke. apa niat maju pileg kah? atau Kalau- atau fokus jadi dokter kecantikan sambil mengurus PPI atau gimana? Kalau untuk Atau pernah dok ada yang tawarkan caleg atau belum? pernah Pernah? itu tahun berapa ya, sudah lama sih waktu itu, dan waktu itu saya jujur belum terlalu interest karena saya pikir saya mau selesai sekolah S2 dulu waktu itu, terus kemudian kalau mau maju caleg itu kan harus punya banyak modal ya. Saya bilang nggak mau, nggak ada modal, nggak apa-apa itu. Enggak juga sih. Tidak Modal selamanya memang harus ada. modal. Terus sekarang juga ada beberapa sih, tidak banyak yang menganjurkan, tapi saya masih belum kepikiran untuk maju ke sana. Tapi kalau memang berkat dari Tuhan ya kenapa tidak. Dan yang pasti fokus adalah untuk keluarga, membesarkan si kecil yang baru jalan 5 bulan, fokus karir juga jadi dokter sama organisasi. Jadi semuanya semoga bisa berjalan beriringan dan semoga sehat-sehat selalu. Zaman pandemi seperti ini kalau nggak sehat-sehat kita nggak bisa melakukan apa-apa kan. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau Atau dokternya boleh yang bertanya, Oke, silakan. Pak Dhani, kegiatan sehari-hari apa? Ini kegiatan nih. Oh, jurnalis ya Pak ya. Terus dok apa kalau lalu sempat lihat, nggak apa-apa sih dok cerita sedikit kalau pengalaman kerja jadi dokter juga kayaknya lalu pernah di apa sebelum dokter kecantikan prakteknya waktu masih koas Oke. begitu pengalamannya. Jadi kalau kedokteran itu kita sebelum jadi dokter ada istilahnya koas atau dokter muda. Setelah dokter Itu muda gimana? itu kita kerja Pernah ada rumah pengalaman sakit. di Banyak lah kalau mayat. pengalaman, banyak banget. Tidak Tidak ini, iya. banyak Tidak bisa sekali. diceritakan Tidak bisa semua. diceritakan semua. Tapi ya pasti akan selesai dengan baik. Namanya sekolah dokter tuh gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Pasti akan selesai. Tapi katanya kalau mau sekolah dokter dok mesti banyak biaya. Karena biayanya besar. Tergantung juga ya, ada yang ada apa namanya, ada istilahnya tuh yang sekarang yang beasiswa saya kurang ingat ya apa namanya, tapi untuk masuk sekolah itu ada yang beasiswa kok, jadi tidak Tidak, masalah. Tapi ya semua lah sekolah itu pasti butuh uang, bukan cuma di kedokteran saja, di mana pun sekolah pasti butuh uang. Terus Dokter juga hobi menyanyi kayaknya kan? oh iya, Pernah apa lihat pernah di lihat di YouTube. Facebook, Oh, YouTube. di Facebook ya. Dulu sih pernah punya. Suaranya apa ya? Bagus suaranya ya. Puji Tuhan. Sekarang lebih sering nyanyi pelayanan di gereja Oke. aja. Sama di YouTube sih. Nanti kalau mau nonton juga bisa, tinggal di Nanti search share. nama saya. Boleh sedikit menyanyi, nggak apa-apa. Lagu apa? Terserah. Aduh, apa ya? Apa namanya refnya? Refnya Iya, lagu boleh apa? tuh. Lagu apa? Terserah Lagu lagu apa? rohani bisa. Sebentar. Aduh, ini live lagi, saya nggak punya
lagu apa ya? Lagu Coba- rohani Dok yang Dok sering nyanyikan di gereja Coba kan. sebut nama, sebut lagu, minta. Ada. Sebut lagu, sebut judul lagu biar saya ingat. Judul lagu apa ya Dok? Lagu rohani. Masa dokter nggak ini? Kalau ditanya begini, saya tiba-tiba lupa. Gugup. Sebentar ya. Atau kalau lagu sekuler juga nggak masalah sih kalau ada yang ingat. Kalau ini. Mana Pak? Minta bantuan judul lagu apa ya? Apa coba saya Coba saya search ya, Mm-mm, Dokter Vienna lagu YouTube. lagu Lagu itu. rohani. Oke. Jadi memang hobi dari kecil itu sebenarnya memang Tapi kayaknya pernah rekaman di mana? Pernah rekaman di mana itu Dok? Pernah lihat Facebook? dulu Revan Record. Hmm. Dulu zaman dulu masih kuliah, masih kecil. Pernah rekaman. Ada albumnya juga sih, ada kasetnya juga dulu. Karena hobi menyanyi. Jadi zaman rekaman tuh ditemani mama, almarhum mama, kesana kemari karena Oh iya hobi. dokter sudah ini kan sudah nggak ada Iya. apa mama kan. Jadi memang agak menyedihkan sih, bukan agak memang sedih namanya Haru sama anak-anak, orang tua kan. namanya anak-anak ditinggal orang tua, tapi Tuhan itu baik ya. Jadi setelah Tuhan panggil pulang papa sama mama, Tuhan menggantikan dengan anak yang Tuhan berikan. Tapi lahir di bulan dokter Agustus. anak ini lahir sudah omanya sudah nggak ada. Sudah ada. Jadi papa mama sudah ada dulu, baru saya hamil. Sudah dapat lagunya. Silakan dokter mau nyanyi. Ini ditunggu Saya- ini saya- live. Saya tunggu judulnya soalnya. Judul lagu apa ya? Bagus ya. Coba Minta- request ada yang mau request lagu? lagunya. Request lagu. Ada yang mau request lagu boleh. Lagu rohani jodoh. Lagu rohani. Yang dokter tahu refnya aja atau satu bait. Sekalian satu lagu ya. Oh boleh. Oh jangan. Oh boleh kalau satu lagu. Oh, silakan. Soalnya boleh bawa HP kan. Ini Saya apa ya? Atau boleh lihat ambil contekan nggak sih? boleh. Oh boleh. Cuman nggak bisa. Maaf ya teman-teman. Soalnya ini live dan Pak David tidak membriefing untuk menyanyi, jadi saya harus buka contekan dulu, harus menyanyi lagu apa. Ini biasa saya buka lagu, saya suka tulis di sini kalau mau menyanyi di gereja, jadi ada lah. Tapi pernah lalu duet sama Gio Lelaki kan lalu. Oh iya pernah. Sayang suara bukan penyanyi, kalau penyanyi bisa duet. Boleh lah, yuk David dulu. Oh iya, boleh. Satu album. Jangan satu bait aja ya. Oke. Cek. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sudah. Oke, merdu suaranya.
Sebenarnya Pak Ustadz Album berasa sih, cuma berasa durasi. lagi di gereja. Dok, Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak di briefing jadi suaranya seperti memang itu. sengaja nggak di briefing itu supaya dokter. Terima kasih. Nanti kalau saya tanya balik, Pak David boleh menyanyi dulu sedikit buat kami. Nanti berikut Oke. kalau dokternya jadi host. Siap. Ini kan saya yang host. Siap. Oke. Jadi Dok, nanti kita gantian host nih. Saya dapat tawaran jadi host di Baklat, boleh juga. Dok, ini lanjut ya dok. Siap. Untuk apa pesan-pesan dokter kepada calon-calon Paskibraka. paskibraka, terutama Boleh. yang ada SMA. Kan sekarang dok lagi apa COVID juga, tentu beda kan ininya Ya. latihannya. Oh, latihan, Terus seleksinya. nanti, ya seleksinya. Jadi pesan dari kakak, jangan lupa jaga kesehatan, itu yang paling penting. Jadi sesaat sebelum seleksi jangan lupa makan teratur, minum vitamin, terus kemudian juga pastikan mengukur tinggi dan berat badan sebelum ikut seleksi. Jadi kalau memang merasa tingginya agak kurang atau beratnya masih terlalu berat, masih boleh diet dulu untuk biar nanti pada saat latihan tidak terlalu ngos-ngosan dan lain-lain. Terus kemudian juga jangan lupa jaga kesehatan kulit nanti pada saat latihan, jangan lupa pakai sunblock dan juga masker wajib karena kalau latihan kan kita Ada tuh fisik biasanya ya, pingsan- iya, pingsan tuh, karena itu pakai nggak masker makan, sarapan. biasanya kurang O2 kurang glukosa. Terus kalau pakai masker kan dia menghirup udara agak susah, jadi gampang pusing. Makanya harus benar-benar jaga kesehatan supaya benar-benar pada saat latihan, pada saat seleksi benar-benar fit. Itu sih untuk adik-adik di rumah yang Pengalaman masih dokter SMA. waktu itu begitu juga waktu itu. Iya, Untuk cara menjaga cuman kondisi. bedanya, iya Kan bedanya dulu belum ada pandemi kan belum dulu. ada pandemi, terus latihannya lebih berat lagi itu 1-2 Iya. minggu kan. Kalau kita zaman dulu jauh lebih berat sih, seleksinya jauh lebih berat. apa Tahun sebelum kita juga jauh lebih berat. Tapi kalau yang sekarang bukan tidak berat, tapi memang karena pandemi ya dok. karena pandemi. Terus kemudian juga kita menyesuaikan dengan aturan pemerintah yang terbaru. Jadi kita menyesuaikan lah. Yang penting adik-adik bisa tahu bagaimana cara mengibar bendera yang baik dan benar. Seperti itu. Boleh agak melebar pertanyaannya nih dok, Boleh tapi nggak sampai sampai Ke- keluar out of arena. Ya. Ini dok mau tanya, lalu kan dokter pernah di Tribun Nado tuh diundang apa? Bukan diundang jadi pembicara tentang kesehatan diet. Kebetulan dokter ini apa? Kan terus dokter juga kayaknya diet juga, terus gimana menjaga pola makan, apalagi dokter baru melahirkan kan. melahirkan, iya. Ya apa menjaga apa nih pola makan? Nah, Oh, bagaimana gimana menjaga cara kesehatan? diet yang sehat, Oh, diet yang diet yang sehat. sehat. Oke. Jadi ini untuk orang normal dulu ya, bukan Iya, untuk yang oke. baru melahirkan. Jadi diet yang sehat itu sebenarnya adalah sering makan tapi dalam porsi yang sedikit. Menurut saya ya, karena di luar sana banyak sekali yang punya metode-metode sendiri, apalagi artis atau influencer atau selebgram. Tapi pada saat kita makan dalam porsi sedikit dalam waktu yang sering itu otomatis tubuh kita membaca bahwa kita dalam kondisi kenyang tapi tidak berlebihan. Makanya kita tidak merasakan kelaparan. Pada saat kita kelaparan biasanya kita makan banyak. Itu yang biasanya bikin tubuh jadi cepat gemuk. Terus kemudian juga hindari makan di atas jam 6 sore, makan karbohidrat terlalu banyak, hindari gorengan dan juga gula. Itu sih kalau dari saya. Terus jangan yang dari saya jangan jangan pelin-pelan. Jadi misalkan hari ini, minggu ini, bulan ini kamu diet mati-matian, terus bulan depan kamu ambiar, itu nanti sama aja diet yoyo. Jadi mending pelan-pelan step dietnya, olahraga yang benar. Yang penting goalsnya adalah sehat, bonusnya tubuh yang ramping. Gitu sih. Kalau mau tanya lebih lanjut boleh WA aja lah. Iya, ada nomor nanti. Ada nomor. Jadi memang prinsipnya kalau memang mau sehat itu harus makan yang benar, tepat waktu, olahraga yang cukup. Kalau mau Kalau bonus menjaga langsung, kesehatan tubuh di supaya nggak gampang terserang COVID juga dok, gimana dok? sebenarnya kalau kita Tetap menjaga sama juga ya kesehatannya. Kesehatan. ditambah dengan harus vitamin. pakai masker, sudah divaksin dan tetap menjaga prokes. Sebenarnya kalau zaman dulu juga kita sebenarnya banyak sekali penyakit sih gitu. Jadi tergantung misalkan karena sekarang ditambah dengan pandemi, jadi ya harus lebih benar-benar prokes, pakai masker dan lain-lain. Daya tahan tubuh tuh harus dijaga dengan olahraga, makan yang benar, minum vitamin kalau perlu. Kenapa kalau perlu? Karena
makanan yang kita makan, kita konsumsi dan juga vitamin sebenarnya sudah mencukupi. Tetapi kalau misalkan kurang, kita tidak makan buah, ya baru kita minum vitamin. Terus jangan terlalu termakan dengan harus minum ini, makan ini, makan ini, makan ini. Nanti ujung-ujungnya salah satu brand habis di pasaran gitu. Yang penting jaga tidur yang cukup. Karena kalau tidur kurang, kita gampang sakit, stres, dan juga gampang jerawatan. Yang cukup tidur cukup sih adalah salah satu kunci juga. Oke dok, ini mungkin yang Terakhir, target pribadi dari dokter, mungkin mau lanjut ke spesialis kah? Oke. Kalau target pribadi sih saya tidak mau muluk-muluk ya, karena sudah berkeluarga. Kalau mungkin dulu kalau masih sendiri kan masih ingin ini. Sebenarnya ada sih mau ini mau itu, cuman kalau saya dari dulu tidak terlalu suka yang muluk-muluk dibilang-bilang. David tahu sendiri lah, saya tidak terlalu suka. Belum dilaksanakan saya sudah mau bilang-bilang, nanti tiba-tiba orang tuh oh ini ternyata sudah ini sudah itu. Dari dulu sih seperti itu. Yang penting organisasi berjalan dengan baik, keluarga baik, suami dan anak sehat-sehat, karena itu yang paling penting. Dan karir di dokter juga semoga lebih sukses. Seperti Amin. itu sih, amin. Semoga juga David sama ya dengan istrinya. Langgeng. Langgeng. Seperti itu. Jadi sudah ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak saya akan bertanya nih. Kalau waktunya tidak mepet. Kalau 1 jam boleh dokter balik bertanya. Tapi tadi janji dokter yang mau closing kan? Oh iya, baiklah, kita sudah mau selesai. Sudah? Oke, Ki mau closing ya? Sudah. Oke. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk waktunya kita di siang hari ini. Sudah menemani kita di Tribun Baklak podcast siang hari ini. Saya narasumber Dr. Viana Victoria Mengko bersama pengundang saya, bersama jurnalis siang hari ini, Bapak David Kusuma, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Nanti tarang baku dapat ulang di Tribun Baklak selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.